Teman-teman sekalian, jadi tadi ada pertanyaan bahwa after this acara apa yang kita lakukan, ya kan begitu tadi. Saya bilang Pak Zul terima kasih ya atas waktunya dan segala macam. Beliau saya kebetulan dulu ya sempat beberapa tahun 4 tahun mungkin di perusahaan beliau. Jadi ini pertama kali mungkin ya di luar partai yang pakai ruangan ini. Rasanya orang nggak bisa, anak kakak teman-teman MPR nggak bisa, benar. Ini besar canggih katanya, kok bisa pakai ruangan MPR ya? Begitu saya bilang, as a friend gitu kan, hubungan teman. Kemudian yang pertama, yang kedua, tolong teman-teman semua sekalian luruskan niat. Kita datang kemari, niatnya luruskan semata-mata karena Allah. Sebab kalau bukan karena Allah, mohon maaf orang Betawi itu datang kemari, itu nggak dapat pahala. Wal asr demi masa. Jadi ketua MPR, jadi pengusaha, jadi CEO semacam Mas Reddy, menjadi pemilik perusahaan atau siapapun, lu rugi. Kalau enggak lu niatnya semata-mata karena Allah, lu rugi. Maka niatlah semata-mata karena Allah. Sehingga pertemuan kita beberapa jam ini adalah menjadi ibadah kepada Allah. Wal asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu, maknanya iman. Niat kita semata-mata karena Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah amal soleh. Jangan bedain JPMI, jangan kedepankan JPMI, kedepankan forum sinergi ekonomi umat Islam. Tadi ada Dr. Alfa, ada yang Muhammadiyah, Alim Syed, mahasiswa dan segala macam. Yuk kita jadikan umatnya. Forumnya, makanya bentuknya forum. Ngomong aja. Nanti saya akan jabarkan seperti apa forum ini. Jadi satu, wa amisal, wa tawassul bil haqq, wa tawassul bis sabr. Kita ngumpul dan maka saling menasihati. Tadi Pak Zul ceritakan. Mengerikan bahwa ya sudah kenyataannya bangsa kita tadi Mas Adit sudah cerita, Mas Reni sudah cerita ya, bahwa kita udah habis bangsa ini. Tapi menurut saya pribadi kita punya momentum. Belum pernah terjadi dalam sejarah teman-teman pelaku ekonomi Islam ya, ngumpul biasanya mes gitu kan. Kita sih ada yang ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PKS, ada PAN, ada Demokrat, kumpul yang bidangnya ekonomi. Boleh jadi antum semua bikin sejarah. Karena sejak tidak ada serikat dagang Islam, umat Islam tidak punya peran ekonomi. Kalau kita bangsa kita dikuasai oleh asing dan asing. Terus bagaimana cita kita ngambilnya? Lu pada tidak punya, yang punya pabrik sawit nggak ada, yang punya kelapa sawit, yang punya batu bara nggak ada. Tapi jangan putus asa. Kata Allah, "Wamati asum menyerahillah il qawil kafir." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan menurut saya pribadi, kita punya momentum 15 tahun. Tadi Mas Randy ngasih data, Mas Adit ngasih data. Yang lawan kita itu susah. Ya, ini lihat Alfamart sebanyak itu, belum lagi yang lain-lainnya. Kemudian juga ada Indomaret, ya sebanyak itu. Pasar kita tergusur. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi sebetulnya ini saya sudah pernah sampaikan ke Pak Zul, mungkin Pak Zul sudah acara yang lain kan saya sudah pernah sampaikan Pak Zul. Saya dulu sebagai direktur di PT Garuda Indonesia. Kemudian mentakdirkan saya ya jadi pimpinan perusahaan Pak Zul ketika Pak Zul masuk politik, maka saya memimpin perusahaan dan membantu beliau di politik dan sekali-kali menjadi dosen di Universitas Indonesia. Jadi sebetulnya sejarah kosongnya adalah perjalanan ini. Tiba-tiba saja saya menulis buku. Alhamdulillah dari seorang eksekutif saya menjadi seorang penulis. Banyak buku yang saya tulis, alhamdulillah sudah 16 buku saya tulis. Buku itu sudah tersebar ke seluruh dunia dan mancanegara, dan saya boleh berbangga alhamdulillah 2 orang pemimpin, satu pemimpin saat ini Jokowi, dan kedua adalah Mahathir Muhammad. Buku itu menjadi buku wajib di university dan college di Malaysia. Dan dari situ menghasilkan duit, kemudian berpikir, kok kita cuma nyari duit aja? Apakah kita tidak berpikir untuk orang lain? Kita ingin berapa digit, kok susah mencapai? Kenapa? Karena kita mencari duit, bukan mencari Allah. Maka carilah Allah. Maka saya bikin CSR usaha saya, namanya MTB, Majelis Taklim Wira Usaha. Lebih dari 40.000 kami punya data, tersebar Jakarta, Bandung, dan beberapa provinsi. Yang miskin, kalau pulang ngepet ke saya, Ustaz, ngomong-ngomong betul,
Ya ngomong aja, kita lagi rame-rame, kayak tadi lagi rame-rame, enggak berdua aja Pak Ustaz. Ya ngomong benar ya, saya bilang, kenapa Ustaz mau minta ongkos, gak punya duit. Miskin, sampai kisarannya jangan anggap remeh. Sabana itu jangan anggap remeh sahabat. Sabana itu kalau kita googling omsetnya, salesnya setahun tuh 700 miliar, bayar pajaknya 300 sampai 400 miliar. Jadi memang kita belum ada yang bisnisnya bisnis gede-gede, nanti bisnis energi dan segala macam. Tapi insya Allah itu soal waktu. Kita mulai dari yang bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah kalau majlis taklim ini, mungkin teman-teman yang pernah ikut majlis taklim saya, aktivitasnya cuma 2. Satu, majlis taklim bulanan. Alhamdulillah yang isi orang-orang yang terkenal seperti Sandiaga Uno, Erul Tanjung, ya, kalau Sofyan Jalil, Menteri. Karena majlis taklim pada datang, majlis taklim datang. Karena taklim. Alhamdulillah kalau diberi seperti ini. Dan saya bilang, waktu saya bikin ini, mimpi saya di seluruh Indonesia harus ada banyak kayak begini. Kalau di 20.000 saya bilang, kalau di 20 majlis taklim kita, di situ harus buka supermarket. Siapa produksinya? Kita umat Islam produksinya. Jadi habis itu pengajian, yang ngisi tokoh-tokoh, pengusaha nasional, tokoh ustaz nasional, maka yang ngisi siapa? Dan situ belanja bulanan, beli beras, beli terigu, beli gula, beli mentega, beli deterjen. Begitu cara. Habis bulan baca. Begitu tiap provinsi juga begitu. Kalau dia kayak begitu, laku kita. Jadi kita nggak mau perkaya orang lain, kita mau perkaya orang itu sendiri. Dan mengaji itu aja. Contoh Pak Anwari mana ada? Angkat-angkat Pak Anwari. Ini Pak Anwari ya. Pak Anwari itu majlis taklim saya. Sebelumnya kemarin bulan lalu 23 orang yang simak ya. 23 orang tertarik untuk jadi agennya Pak Anwari. Sebelumnya 19 Pak ya. Betul ya? Sebenarnya bulan sebelumnya 19. Jadi 19 ya, tambah 23 42. Ya 32. 42 hampir tidak benar. Itu majlis taklim yang mengadakan FTW. Gimana kalau teman-teman yang lain ngadain? Nah, saya cerita ya Pak. Jadi yang pertama adalah majlis taklim. Setelah itu apa? Setelah itu udahlah majlis taklim udah begitu banyak, majlis Rasul juga begitu banyak. Makanya saya kelompokin. Yang minat properti, kuliner, herbal, IT, ya, kuliner application. Jadi berdasarkan gitu. Tadi saya bilang di situ ada orang yang bodoh, nggak sekolah baru pengen niat. Ada lagi yang asetnya udah miliaran, bahkan ratusan miliar, berbagi. Jadi setelah puasa tadi boleh masuk, bagi ini teman-teman yang bersukses bagi ke teman yang mau pengusaha, yang baru mau bagi, dapat boleh masuk. Setelah itu pokok tidak ada. Ini alhamdulillah terima kasih Mbak Gina ya, Mbak Ginanya dari Pak Dusko, beliau yang nyumbang makanan kita hari ini sampai 500 box. Ya. Alhamdulillah bagi Pak Sam datang 300 miliar setahun, 700 miliar setahun dia bagi ilmu. Setelah itu bilang, Ustaz, ini yang orang beli 700 miliar, belinya kayak gini aja penampilannya. Emang kalau orang 700 miliar penampilannya kayak gimana? Ya biasa aja. Udah datang dia kasih ilmu dia, cerita pengalaman kayak Pak Zul kan, cerita. Saya sudah dengar dulu, ceritanya waktu zaman dulu dia dapat, saya dulu kerja sama dia. Jadi nggak punya apa-apa. Terus habis itu kunjungan tokoh. Pak Sam, sekarang Pak Sam kan datang ke kemari, besok kita datang Pak. Kita datang ya ke pabrik Pak Sam. Kita datang ke kantornya Pak Sam, lihat proses produksi. Biar teman-teman yang pengen punya dunia kayak gitu, tentang isi kuliner, itu punya dunia nyata. Ini contoh, karena saya bilang, ada mahasiswa ya, datang ke rumah saya jam 9, hampir 12 malam. Siapa namanya? Abdi kalau nggak salah. Datang, saya bilang, lu plototin ya? Lu plototin WhatsApp. Dia plototin dari WhatsApp. Dicari, dijual. Begini lupa. Mindsetnya berubah. Ternyata properti, dia minat properti, ada yang cari, ada yang jual. Kenapa ini yang ketemuan? Dia bikin perusahaan 2 bulan, hanya 2 bulan, dia langsung jadi pengusaha properti. Masalah dalam itu belajar lagi, sudah berhasil. Sama yang sukses itu. Ini teori apa? Bagaimana seseorang itu mendidik agama temannya? Kita orang baik-baik, teman kita lama ketemu, narkoba 3 orang kita ketemu, yakin 3 bulan jadi narkoba cantik kita. Hari kita bergaul. Jadi nomor 3 adalah bagaimana kita punya komunitas. Siapa? Silahkan bikin tempat masing-masing. Saya kebayang suatu saat Forsuni yang ngisi 7 orang, siapa dari NU,
dari Jamaah Tabligh, dari Hizbut Tahrir, dari PKS, dari PAN yang ngisi, tokoh-tokoh ekonomi yang ngisi. Sehingga apa? Porsum itu banyak. Kita datang, kenapa? Perlu datang. Nanti saya datang. Yang pertama, yang kedua, tentunya Allah takdirkan saya baru 7 bulan jadi pengurus DPMI. Baru 7 bulan, saya bukan pendiri, bukan pengurus, ya pengurus ada sedikit lah, ya, bukan juga anggota, tapi takdir Allah ketiban. Ya, DPMI, kita kasih DPMI, alhamdulillah. Jadi kemarin Jumat yang lalu, 2 Jumat yang lalu, mungkin teman-teman terima WhatsApp tentang orang kaya di Mesir, di Saudi Arabia, yang penghasilan sebulan sehari 15 miliar, sehari 15 miliar. Siapa? Muhammad Al-Nesri ya, bukannya begitu, ada usianya. Ternyata dia itu 11 atau 15 miliar sehari. Tiap Jumat bagi duit 100 juta lebih, ratusan juta kepada jamaah umroh. Dan dia murid daripada Syekh bin Baz, dia orang ulama. Jadi saya bilang, Mas Sandi, Mas Khairul, orang seperti ini yang harus banyak di Indonesia. Demi Allah saya tidak pernah minta duit kepada siapa kecuali kepada Allah. Tolong bantu saya menghasilkan pengusaha soleh seperti ini. Insya Allah ini surganya Mas masing-masing. Jumat saya WhatsApp, Kamis, Jumat saya langsung ketemu ngobrol. Jadi itu dakwah kita kepada teman-teman kita yang sudah Allah takdirkan jadi orang kaya, dan itulah dakwah. Nah, saya begitu, ketika saya menjadi ketua umum saya hubungi seminggu itu tokoh-tokoh besar saya hubungi. Jadi rupanya 10 tahun saya menulis buku, kemudian bicara dan sini dan situ, saya jadi pengurus HIPMI, pengurus HIPI, pengurus IAI. Ini rupanya. Saya kontak teman-teman itu secara personal, saling sapa segala macam untuk menjadi pembina. Masuk semua orang-orang tokoh besar. Coba ini kalau jadi semua tokoh besar, NU ada, Jamaah Tabligh ada, Hizbut Tahrir juga ada, Salafi juga ada. Dan juga saya kontak orang-orang yang hebat. Bang, tolong dia dibantu. Nah, masuk. Saya ajak Mas Randy, ya, dan teman-teman juga, ya, Pak Seri Trusmi. Jadi memang ini berjalan begitu saja. Jadi fase kedua dari Majelis Taklim, kita bergerak Allah takdirkan saya jadi pemimpin organisasi nasional, namanya JPMI. Saya mikir, ada departemen dari Pak Fatih tadi ya. Kita cuma mikir buat JPMI doang, tidak boleh. Kita harus mikirin umat. Kita harus buat untuk umat. Karena kalau diterima asobia udah nggak ada gunanya kita nggak kepapanya. Maka Allah takdirkan. Ya kalau bicara masalah ini begini, kita target 20 juta segala macam. Ya, makanya Pak Azul mau menambah target kita pakai aplikasi semuanya. Ya begini. Lahir porsemi, korupsi sinergi ekonomi kurang kali itu PowerPoint-nya ya Mas. Ini tentang dia kurang. Ya, korupsi sinergi ekonomi. Jadi Anda yang datang ini tadi punya 1000 orang santri, punya lagi berapa ribu orang, punya lagi berapa ribu orang, ngeri. Tapi bukan kita gerakan politik 2017 atau 2019, enggak. Demi Allah, ini adalah untuk umat. Kita berbuat untuk umat. Ya, jadi Forsemi sederhana, aktivitasnya cuma ada 5. Ya, makanya saya ajak ini, ya, tokoh-tokoh yang ini berapa Mas Hari dan kawan-kawan saya minta untuk menghubungi partai politik, dan ini pendekatan ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Dan sudah kita buat selama 12-14 bulan atau lebih. Alhamdulillah tadi Mas Syafi Antonio, tempatnya dari Mas Syafi itu menyatakan untuk bulan Maret Mas Syafi bersedia, Mas Andi Agau Uno bersedia, Mas Khairul Anjing bersedia. Jadi untuk ketempatan tuan rumah. Jadi di mana sinergi? Nih, harusnya yang datang ini adalah Faisal Basri. Saya minta Mas Andi. Jadi agendanya ada berapa? Kurang lebih 5 tahun. Yang pertama tadi tilawah Quran. Kemudian yang kedua adalah keynote speaker Pak Abdul. Kemudian yang ketiga itu tanya jawab dengan narasumber. Yang keempat saya akan update ini. Jadi kalau teman-teman daftar di Forsemi JPMI, jpmi.org, itu akan ngisi datanya berapa. NU dari organisasi mana? Dari NU, dari Muhammadiyah, dari Syah, dari TDA, dari MTW dan segala macam. Jadi ngisi. Kami akan update buat jumlah Forsemi bulan ini katakan 25.000. Terdiri dari 7.000 tambahan baru dari NU, Muhammadiyah, Aisyah dan segala macam. Kemudian datanya kita berikan. Kenapa? Problem kita punya data. Mau Islam punya data. Saat saya mau bisnis tambang, siapa nggak tahu? Ada nggak kita di Forsemi nggak ada? Ternyata di Muhammadiyah ada. Ternyata di NU ada. Ternyata teman-teman Salafi pemiliknya bisnis tambang batu bara. Jadi sangat itu. Makanya itu data.
Nah setelah itu apa? Ini update. Jadi ini ada form. Jadi ini ada formulir. Yang formulir sinergi. Jadi supaya konkret dari acara kita ini, teman-teman yang punya acara bulan depan, katakan Muhammadiyah, ada acara di PP Muhammadiyah. Acaranya apa? Nama organisasi PP Muhammadiyah. Jenis eventnya, bazar, kemudian ada juga diskusi ekonomi syariah, dan juga ada juga seminar. Nah, tanggal berapa? Tanggal 20 November. Hubungannya siapa? Katakan HP-nya siapa? Oh si ini. Terus apa? Emailnya mana? Kemudian informasi tambahan. Jadi begitu dapat ini, Pos ini akan menginformasikan ke TDA, ke EU, ke SEC, ke Muhammadiyah, ke Al-Irsyad. Jadi distribusi informasi yang luas. Dalam begitu, event kita jadi tadi, contoh Pak Anwar itu jamaah saya dari MTW. Dia punya 42 jamaah, hanya 2 kali ikut MTW. Coba ketika di Muhammadiyah ada, di Al-Irsyad ada, di PKS ada, di Jamaah Tabligh ada, pasti dia ikut nggak? Dia tahu informasi itu. Itu saya bilang, kita memang belum bisa bersinergi, bersatu di sisi fikih. Oke, jenggot kalau pakai jenggot isbal, kaki jumlah, kalau itu pakai cadar, pakai cadar. Sebelah kita 2, 3, pakai cadar atau enggak? Nggak bisa ketemu. Tapi di perut, jadi kantong kita bisa bersatu. Contoh Pak Anwar, begitu Pak Anwar berbisnis, dia ikut pameran di MTW, dia dapat buat star. Ikut di EU dapat sekian-sekian, di Muhammadiyah dapat sekian-sekian, bisa ratusan sekian. Ininya penuh. Kalau kantongnya penuh, perutnya kenyang. Kalau perutnya kenyang, hatinya tenang. Subhanallah, ini majelis kita nih dihadir oleh ribuan orang yang pakai bumbel-bumbel, yang pakai kakinya isbal, yang pakai cadar, kita bisa bersatu. Tapi ini perut dan kantong. Ketika perutnya kenyang, itu kan tidak kan itu. Hati kita tenang. Hati tenang ini, pikiran kita tenang. Jadi sebenarnya yang kita lakukan bagaimana mendistribusikan informasi yang disebut dengan market integration. Kita ini harus diintegrasikan pasti kita, tapi apakah berhenti sampai poros ini? Akhirnya teman-teman di daerah, kita bikin poros ini di daerah nanti dulu, Jakarta dulu, Jakarta nanti begini pertama kali. Tapi alhamdulillah beberapa tokoh sudah dibersih nanti di data. Kemana ujungnya kita tahu? Kemana ujungnya kita tahu? Tapi lo integrasikan pasar aja dulu. Lo punya pasar luas, lo punya produk, makanya harus kita ini jadi pengusaha. Dan setiap kita harus jadi produsen. Sehingga apa? Ini pasar kita, MU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PKS, Jamaah Tabligh dan segala macam, itu pasar kita. Nggak cuma satu, bukan cuma majelis taklim, bukan JP, bukan, tapi kita pasarnya adalah kita. Kemudian Allah bergerak, tadi saya cuma bikin majelis taklim, kemudian bikin di PMI, kalau itu, kemudian proses ini. Jadi proses ini baru kira-kira sebulan yang lalu lah, ya, kita punya gagasan. Rupanya Allah pergerakan saya lagi. Ini saya ketemu dengan teman-teman mungkin Muslim Business Network, pengusaha-pengusaha kaya dari Malaysia. Ada yang satu punya pabrik 10, dan dia akan datang ke Indonesia untuk promosi pabriknya. Ada 10, dia akan promosi, ya, karena kita mau bikin bisnis matching. Tapi dan ternyata subhanallah, yang bagi coklat itu namanya Dato' Jamaluddin Syahidan. Jadi buku saya jadi buku wajib ketika dia datang, dia susah. Ternyata bukunya melentang di Malaysia jadi buku wajib di universitas dan college D3 dan S1. Dan ternyata Dato' Jamaluddin Syahidan ini adalah pelaksana harian, ini orang nomor 2 di Indonesia. Vice President putranya. Jadi dari kecil kita menjadi internasional network. Dan Dato' Sri, kenapa kita bikin International Muslim Business Network? Ya, kita bersatu, kita belum punya duit, kita kecil. Abang minyak nggak punya, abang batu bara nggak punya, kalau bisa, tapi insya Allah dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman dari global network, insya Allah. Jadi kita mulai sederhana dulu, ya, poros ini tujuan apa? Dan bulan nanti kita ketemu, ada informasinya diisi, dan nanti teman-teman yang lain, baik apa lewat sosial media, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat BBM, dan sebagainya. Jangan kita taksub golongan, jangan kita golongan udah kecil. Kalau cuma jadi ada kecil, jadi berapa? 3.055 kota kecil. Muhammadiyah berapa puluh juta, NU berapa puluh juta. Coba NU plus Muhammadiyah plus Al-Irsyad plus TDA plus EU plus EJ dan macam-macam, betapa besarnya pasar kita. Dan itu yang harus kita bangun. Paling tidak kita mulai hari ini. Coba kalau saya bilang, berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengosongkan keuangan ini? Kalau saya tugaskan satu orang untuk mengosongkan, mungkin beberapa jam. Tapi kalau saya bilang, yuk sama-sama angkat kursinya,
kosongkan ruangan ini, mungkin setengah jam kosong aja selesai. Dan itu yang saya maksud dengan ekonomi beriman. Terakhir, bagi kami, bagi proses ini, visi bukan untuk rugi, tapi dia sudah lahir. Dia harus bisa memasukkan pemiliknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengusaha harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, sungguh kita berugi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam semata-mata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bertemu dengan teman semua di pertemuan di rumah rakyat. Sekarang pertama memang saya adakan di rumah rakyat. Saya tidak ingin, walaupun ada komentar, kenapa Pak itu dibiasa dilakukan Pak segala tidak ada urusan dengan itu. Tidak ada dukung-mendukung. Bahwa ini rumah kita, rumah rakyat, maka rumah rakyat yang pertama kali kita adakan. Pertemuan yang senang di sini, mudah-mudahan dan saya juga Allah mempertemukan dan Allah mengumpulkan kita di dalam surga di gelap itu yang paling. Aku lupa hadza, fastaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.